selamat siang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman yang ada di sini pada acara Pesta Muda Bersuara. Boleh tepuk tangan ya? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Konita Balki selaku host atau MC yang akan memandu acara pada siang hari ini dengan tema bagaimana pemimpin yang diharapkan generasi muda. Saya senang sekali melihat kita semua di sini dan saya yakin kita semua di sini akan mendapatkan wawasan yang pastinya akan sangat berharga untuk kita semua dan untuk kedepannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk datang ke sini untuk menjemput ilmu dan wawasan dari para narasumber ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya semua. Untuk diketahui bersama, acara hari ini akan berjalan selama 90 menit ke depan dengan rangkaian acara yaitu diskusi panel dengan narasumber. Acara kedua yaitu ada Q&A dengan peserta, acara berikutnya orasi, acara terakhir ada closing statement dari narasumber dan penutupan. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan kembali untuk para teman-teman tidak lupa untuk mengisi form absensi ya yang sudah ada tadi di depan pintu juga dan juga ada di YouTube pastinya nih. Jadi biar nanti dapat sertifikat. Nah, pas nih sesuai dengan nama acara kita yaitu Pesta Muda Bersuara. Di sini tuh kita semua harus tahu kalau suara kita itu penting banget nih teman-teman ya. Suara kita itu adalah suara di mana kita bisa membentuk masa depan. Nah, khususnya dalam pesta demokrasi kita yang gak lama lagi bakal kita jemput, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024, di mana itu jatuh pada hari pemilihan umum. Nah, pemilihan umum di sini itu adalah momen di mana kita kaum muda memiliki kekuatan untuk membawa perubahan nyata. Nah, karena ini tuh bukan hanya tentang perayaan saja nih teman-teman, tapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai anak muda yang peduli dengan masa depan bangsa. Kita juga pengen memastikan bahwa suara kita itu bisa didengar, terus juga aspirasi kita bisa diwakili, dan perubahan yang kita inginkan itu pasti terwujudkan atau terrealisasikan. Bener nggak nih? Ya kan? Dari aspirasi kita kan? Ya betul. Nah pada acara hari ini kami menghadirkan pembicara yang akan berbagi wawasan, pengalaman, dan gagasan mereka tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Dan kita akan mendengarkan suara-suara inspiratif yang akan mendorong kita untuk ikut serta aktif dalam perubahan positif dan tentunya pada perubahan yang nyata. Jadi tanpa menunggu lama lagi nih, pasti kalian udah pada nggak sabar juga. Mungkin kita bisa langsung aja mulai ke acaranya yang akan dipandu oleh Kak Don Brady dengan para narasumbernya. Yaitu yang pertama ada dari Bapak Ronald Manoa selaku tenaga ahli Bawaslu. Boleh tepuk tangannya. Baik, terima kasih. Yang kedua ada dari Ibu Mega Yuda Rukmana dari tenaga ahli KPU RI. Boleh tepuk tangannya. Bapak Mega. Oh Bapak, oh sorry. Oh mohon maaf Pak, sorry. Mohon maaf ya Pak. Iya. Maaf ya Pak, sekali lagi Pak. Kurang briefing nih. Nah yang ketiga ada dari dosen kita yaitu dari Ibu Alma Manjusri SSM Ikom selaku dosen ilmu komunikasi UI. Dan terakhir ada Florida Andriana selaku Chief Growth Officer Think Police selaku dari Bijak Memilih. Oke, itu dari narasumber kita ya. Nah, langsung aja kali ya Kak. Aku kasih ke Kak Don. Thank you Konita. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Aduh, lemes banget. Aku minta tepuk tangannya sekali lagi dong. Ya. Karena tema kita hari ini untuk kalian semua ya. Saya dari KBR ini khusus datang ke Universitas Al-Azhar ini ingin pengen ngobrol-ngobrol santai dengan kalian semuanya sesuai dengan tema kita pada kali ini, seperti apa pemimpin yang diharapkan generasi muda nih. Di sini ada yang memilih pertama kali nanti tanggal 14? Rata-rata semua pemilih pertama. Oke, ada yang sudah 2 kali? Belum ada ya kayaknya ya. Udah tua. Pemilih pertama semuanya. Oke.
Jadi ya biar teman-teman semua di sini yakin banget ya siapa nih yang bakal dipilih. Seperti apa sih kira-kira sosok pemimpin yang diinginkan teman-teman pemilih pertama ini? Seperti kita ketahui ya suara mereka ini sangat diperebutkan di pemilu kali ini ya Bapak Ibu semua, karena ya dari data terakhir sih hampir lebih dari 50% itu generasi milenial dan Gen Z gitu loh. Jadi ini penting banget buat kita mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman ini. Seperti tadi Konitanya mana? Sudah memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, ada dari Bijak Memilih, dari KPU RI dan juga Bawaslu RI, dan juga ada Bu Alma. Dari Bu Alma dulu deh, pengen nanya dulu. Bu, kalau pertanyaan seperti ini, seperti apa sih Bu? Ibu melihat mahasiswa-mahasiswa Ibu ini menginginkan pemimpinnya itu seperti apa? Oke. Ya, pakai mic, benar. Ya. Sudah nyala coba? Ya, terima kasih Mas Don ya. Panggilannya Mas Don ya. Betul Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini senang sekali kita bisa bertemu dengan mahasiswa, kemudian juga dari KPU, Bawaslu dan juga Bijak Memilih ya. Ini satu pendidikan politik yang bermanfaat pasti gitu untuk mereka. Mungkin untuk melihat apa sih sebetulnya harapan generasi muda itu terhadap pemimpin nasional kita. Saya ada data sebetulnya ya. Boleh teman-teman data dari Bu Alma boleh ditampilkan? Boleh coba nih. Kalau bisa dibuka. Nah, ini kalau kita lihat dari udah bagian terima kasih aja. Langsung terima kasih ya. Udah mau terima kasih aja Bu Alma. Belum kasih datanya ya Bu. Iya. Kita lihat di sini milenial dan Gen Z ini akan mendominasi suara pada pemilu 2024 ya. Kita lihat di sini ada generasi milenial 68,8 juta pemilih, jadi 33% suara. Kemudian generasi Z itu sebanyak 46,8 juta pemilih atau 22,8% suara. Artinya kalau kedua generasi ini dijumlahkan, mereka akan mendominasi suara ya. Sebanyak 56,4%. Lebih setengahnya gitu ya. Jadi lebih setengahnya. Jadi ini Anda ini semua menentukan kemenangan pemilu kita ya. Hati-hati di suara mereka berharga sekali ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana sih sebetulnya persepsi anak muda terhadap politik dan demokrasi. Ini saya berangkat dari hasil survei dari Center for Strategic and International Studies, kemudian juga dari diskusi dan kajian opini publik Indonesia, dan riset dari IDN Media, dan juga dari fokus group discussion yang saya lakukan di kelas. Ya, kita lihat di sini sebetulnya persepsi mereka itu terhadap politik tuh apa sih gitu. Ternyata karena kasus korupsi itu akhir-akhir ini banyak sekali gitu, dari pemerintah daerah lah, dari pejabat-pejabat, akhirnya mereka menganggap politik itu buruk gitu buat mereka karena kasus-kasus politik ya. Ini di sini kita lihat 31,3% dari hasil survei Kata Data Insight Center pada 11 sampai 17 Oktober 2023 ya. Jadi 51,6 responden ini menilai politik ini jadi persepsi mereka buruk gitu karena masalah korupsi ini. Kemudian sebetulnya seperti apa sih Indonesia yang ideal buat mereka? Di sini mereka mengatakan ada 65,7% mengatakan bahwa negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, memiliki sistem anti korupsi yang kuat dan dihormati negara lain, itu yang menurut mereka adalah negara yang ideal. Jadi ini harapan dari anak-anak muda ini ya,
pemilih pemula, tapi pemilih pemula yang muda. Kan ada pemilih pemula yang tua. Ya, kalau yang purnawirawan itu kan Ya. Polri, TNI mereka baru pemilih pemula juga setelah pensiun. Ya, setelah pensiun. Jadi pemilih pemula ini bisa muda tapi bisa juga tua gitu. Ya, kalau ini yang muda. Jadi ini mudah-mudahan nanti pemimpin kita melihat gitu apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh anak-anak muda ini gitu ya. Kemudian bagaimana kriteria pemimpin yang diharapkan? Ya. Kita lihat di sini ternyata ada pergeseran kriteria. Pada pemilu yang lalu 2019 itu mereka generasi muda itu lebih memilih karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana, itu 2019. Ternyata setelah ke sini gitu tahun 2000 untuk 2024 ini mereka justru memilih pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Untuk yang merakyat dan sederhana ini menjadi pilihan kedua. Jadi mereka 34,8% itu memilih pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Jadi ada pergeseran. Makanya yang lalu kan Pak Jokowi itu memenangkan hati anak muda gitu, karena memang harapan dari generasi muda itu karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat dari sekarang siapakah yang jujur dan anti korupsi. Oke, kemudian selanjutnya adalah tapi yang lucu sebetulnya gini ya, setelah saya lihat data. Pemimpin yang jujur, tidak korupsi, tapi taat beragama itu ada di urutan keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada posisi ke-7 ya Bu ya. Nah, jadi ini kan ada ini sebetulnya PR-nya ustadz-ustadz kali ya. Kenapa jujur dan anti korupsi itu tidak identik dengan taat beragama gitu? Ini kan lucu tuh pilihannya gitu. Harusnya kan mendekati ya, jujur, tidak korupsi, tapi terus bawahnya harusnya taat beragama kan gitu. Seharusnya taat beragama kita itu memang harusnya jujur dan tidak. Kan akhlakul karimah kalau di Islam ya, harusnya memang jujur, tidak korupsi. Tapi dari hasil fokus group discussion di kelas gitu saya tanya, mereka rata-rata menjawab bahwa agama itu urusan pribadi gitu katanya. Jadi beda sama jujur dan anti korupsi itu. Kalau itu katanya kalau agama kan ya itu kan urusan pribadi. Bisa yang taat beragama tapi dia buktinya korupsi. Nah, itu kan contoh-contoh itu ya. Yang kemudian membuat mereka bahwa agama itu tidak identik dengan akhlak gitu. Nah, ini barangkali PR-nya Ustadz. Ustadz nih PR-nya. Karena anak-anak muda ini melihat agama tidak otomatis membuat seseorang tuh menjadi akhlaknya baik gitu. Ya jujur, kemudian anti korupsi. Ini yang agak menggelitik saya juga gitu. Kok bisa jauh banget dari jujur kemudian taat beragama tuh malah di bawah sekali. Dan lucunya ternyata anak muda ini tidak menginginkan presiden yang cerdas dan pintar. Ada di bawah nih. Benar ya? Cerdas dan pintar itu urutan terbawah. Saya juga bingung nih. Jadi yang penting jujur, tidak korupsi. Kalau nggak cerdas nggak apa-apa deh gitu. Ya itu ini kan hasil riset. Hasil riset ya. Hasil riset. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi lagi ya. Apakah memang gitu? Harusnya sih itu yang cerdas dan pintar itu harusnya juga menjadi kriteria. Kemudian kompetensi presiden. Ini ada 3 kompetensi utama pemimpin yang dianggap penting bagi generasi muda, yaitu membuat perubahan, kemudian memimpin di saat krisis dan inovatif. Ini ada yang paling tinggi adalah kemampuan membuat perubahan. Ya, walaupun ini kata perubahan ini kan menjadi sekarang ini agak sensitif gitu ya. Tapi buktinya di
di hasil survei ini generasi muda itu mengatakan bahwa kompetensi utama pemimpin itu adalah kemampuan membuat perubahan, kemudian kemampuan memimpin di saat situasi krisis. Ya, ini memang penting ya. Kemudian kemampuan membuat kebijakan yang inovatif. Itu tiga kompetensi utama yang diharapkan oleh generasi muda saat ini. Nah, ini kalau dari hasil riset IDN, untuk pertanyaan karakter seperti apa sih yang dibutuhkan pemimpin Indonesia, sama juga sih dengan CSIS tadi ya. Jadi memang yang pertama adalah 71% itu pemimpin yang berintegritas dan anti korupsi. Nah, yang kedua itu beda, bukan merakyat sederhana tapi tegas dan karismatik. Ini yang terakhir, ini tahun 2024. Risetnya dibuat tahun 2023 ini ya, bulan Juli sekitar itu. Kemudian yang ketiga baru sederhana dan merakyat. Walaupun yang pertama itu tetap jadi integritas dan anti korupsi. Itu kira-kira yang diharapkan. Oke, karena kita di Universitas Al-Azhar deh, Bu. Jadi pertanyaannya mungkin kayak gini. Apa sih peran universitas atau mungkin institusi pendidikan ya, Bu ya, dalam mempersiapkan generasi muda ini untuk jadi pemilih yang sadar dan bertanggung jawab akan suaranya itu memang menentukan kita 5 tahun ke depan gitu. Ya, kalau di universitas tuh biasanya di lembaga pendidikan tinggi kita punya mekanisme organisasi, himpunan gitu ya. Mereka itu setiap pergantian pemimpin ada pemira ya. Ini nih, sekarang lagi pemira nih. Pemira itu? Pemilihan raya. Jadi ada badan eksekutif, ada badan legislatif ya. Jadi mereka juga calon-calon pemimpin organisasi ini mereka juga harus menyampaikan gagasan, visi misi. Dan anak-anak ini mahasiswa harus memilih juga gitu. Siapa yang menurut mereka bisa mewakili aspirasi mereka. Jadi ini semacam simulasi politik gitu di skala kecil. Sehingga mereka terbiasa juga gitu dengan debat-debat presiden gitu kan. Sekarang sudah dibolehkan ya debat-debat presiden, calon presiden di kampus-kampus. Nah, itu juga saya rasa itu pendidikan yang baik gitu untuk mereka. Jadi bukan hanya melihat figur gitu, tapi juga mereka melihat kompetensi dari calon-calon pemimpin itu gitu. Itu sih. Oke, kalau tadi dari data yang sudah Ibu tampilkan gitu ya, apa mungkin tanggapan Ibu terhadap kritik ya biasanya bahwa generasi muda sekarang itu sering punya ekspektasi yang tinggi gitu terhadap pemimpin? Kayaknya saya nggak setuju tuh. Oke. Kan gini, mereka ini kan generasi yang akan menikmati gitu ya, menikmati keadaan negara kita ke depan. Jadi kalau mereka punya harapan ekspektasi yang tinggi ya sudah pastilah ya gitu. Karena mereka juga ingin pertama dapat kerjaan dan sebagainya ya. Dan kalau kita lihat untuk Gen Z dan milenial ini kan mereka generasi digital native. Ya, kalau saya sih digital migran. Kalau ini digital native, masih balita juga sudah terbiasa dengan digital gitu. Kemudian juga informasi udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi gitu kan. Kalau zaman saya dulu misalnya ada kenaikan harga dibilang penyesuaian kan gitu ya. Kalau sekarang mereka kan nggak bisa dibohongin gitu. Karena semua informasi itu ada, mereka konsumsi sehari-hari gitu. Dan mereka bisa bilang bahwa ini hoax dan tidak. Karena kadang saya sama anak saya juga, Mama nggak usah percaya medsos gitu. Coba lihat itu hoax apa bukan gitu. Kan kadang-kadang ibu-ibu ya main share. Padahal itu hoax gitu. Anak-anak tuh lebih kritis gitu. Jadi mereka ini harusnya sih yang mengkritik itu barangkali harus mempelajari lagi gitu. Karakter Gen Z ini seperti apa. Mereka ini kalau misalnya mereka ingin sebuah perubahan atau ada impact,
mereka biasanya menginisiasi secara individu bukan organisasi. Misalnya kayak menjadi influencer itu kan sendiri ya. Kemudian kitabisa.com, kemudian change.org, itu kan mereka menginisiasi sendiri gitu, nggak harus, kalau dulu kan harus musyawarah mufakat gitu ya organisasi. Ini mereka enggak gitu. Jadi mereka bisa tiba-tiba jadi sultan gitu. Ya bisa jadi key opinion leader gitu. Itu bisa tiba-tiba mereka punya jalan sendiri. Nah, jadi barangkali nih pemimpin-pemimpin kita juga harus belajar atau mempelajari si Gensi ini yang kritis. Itu sih. Oke, mungkin aku beralih sebentar dulu ke Mas Silakan, Ronald mungkin dari Bawaslu. Oke. Ya. Mas Ronald, saat ini ada nggak sih program atau platform mungkin yang disediakan oleh Bawaslu untuk melibatkan generasi muda, teman-teman yang di sini gitu ya, untuk ikut aktif gitu dalam pemantauan pemilihan, terutama yang berfokus pada pemilih muda gitu, Mas Ronald? Iya Mas Don, jadi Bawaslu menyadari bahwa segmentasi muda ini jangan menjadi penonton atau dalam tanda kutip di pemilu ini hanya kita ngomongin bagaimana mereka hanya sebagai anak muda yang menyalurkan hak pilih. Ya. Karena dalam ruang demokrasi itu ada bisa sebagai pemilih, sebagai peserta, tapi juga sebagai penyelenggara. Tapi Bawaslu coba melihat bahwa kita perlu memberikan karpet merah kepada generasi muda untuk kemudian sambil memberikan hak pilih mungkin, atau juga memberikan ruang kepada generasi muda sebagai terlibat langsung, bisa sebagai peserta atau penyelenggara, tapi juga sambil mempersiapkan diri karena demokrasi di bangsa kita ini sedang berproses dan kita tidak boleh berproses menuju kepada keterpurukan, tapi kedewasaan. Maka peran Bawaslu bukan sekedar for elections. Kita dekat sama anak muda ini bukan karena mau pemilu dan pemilihan, tapi kita punya program jangka panjang. Bahwa Bawaslu ada untuk mengawasi pemilu dan pemilihan, tapi lebih penting lagi Bawaslu ada ketika tidak ada pemilu dan pemilihan. Fungsi informatif, edukatif, dan menanamkan value. Ini yang kami sedang jalankan. Tools yang sedang kami buat, seluruh platform media sosial sudah kita lakukan, kita berkolaborasi dengan Meta. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp channelsnya Bawaslu. Bisa tuh nanti dilihat itu WhatsApp channels. Segala informasi Bawaslu sajikan di situ. Kami mendapatkan privilege dari WhatsApp itu dalam kesempatan pertama 3 bulan lalu waktu channels ini pertama di launching di Indonesia. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang kemudian diberikan privilege untuk membuat WhatsApp channels. Sekarang follower kami sudah mencapai 2 juta ya, hampir 2 juta. Nah, ini cara kami untuk mendekatkan informasi kepada personal, khususnya anak-anak muda. Karena kan kita kalau mau cari informasi buka website aja, ngapain sih sibuknya? Tapi kalau WhatsApp itu sangat personal, sangat dekat gitu. Dia bisa up to date terhadap apa. Kami kemarin bikin lomba video Reels. Kita buat lomba maskot, kita buat lomba poster digital. Dan itu antusias dari pemilih muda sangat banyak. Sekaligus kita memakai trik untuk membuat generasi muda tertarik, tetapi mereka juga terpapar dengan informasi-informasi. Dengan TikTok kami punya MOU, Mas. Jadi kami punya land page. Jadi ya Gen Z dan milenial itu dekat lah sama dunia digital. Maka kami semua spektrum itu kami masuk. Di TikTok itu ada land page. Jadi kalau mau tahu tentang apapun yang dilakukan oleh Bawaslu dan kemudian fitur-fitur yang ada di Bawaslu bisa di situ ada yang muncul. Dengan Google kami kolaborasi juga termasuk dengan teman-teman Cek Fakta ya, dan teman-teman KPU juga kami ada program kolaborasi yang kemarin itu sama-sama kita buat games ya, dalam bentuk games, dan itu kemudian sangat efektif untuk menyentuh pemilih muda.
Bahkan dengan X, Mas. Jadi dengan X itu kita diberikan akses khusus juga untuk melalui X yang sesulit itu juga akhirnya bisa kolaborasi sama kami. Jadi kalau ada temuan laporan berkaitan dengan konten-konten baik itu di semua platform, sekarang kami selain dengan Kominfo, dengan BSSN, dengan kepolisian, tapi juga dengan platform langsung tuh ada. Jadi artinya ini adalah program-program kami yang bagaimana bisa mendekatkan lembaga ini dengan para generasi muda. Kita memang menyadari bahwa proses untuk mendewasakan bangsa ini dalam berdemokrasi itu kita nggak bisa hanya instan. Pada saat kita sekarang lagi mau pemilu terus kita ngomong, habis itu nggak boleh sebenarnya. Dan pemilih muda ini dalam tanda kutip jangan kita manfaatin untuk kepentingan ngambil suara mereka, harusnya. Tapi sama-sama bagaimana untuk jangka panjang ya kita kolaborasi untuk melakukan pendidikan atau literasi demokrasi itu kita bangkitkan di anak-anak muda. Sekaligus kami ada program namanya itu pengawas partisipatif, Mas. Baik itu offline maupun berbasis digital. Kami punya aplikasi Jarimu Awasi, jadi bisa bergabung di aplikasi Jarimu Awasi. Nanti di situ ada banyak diskusi tentang isu-isu kepemiluan dan lain-lain, perkembangan terkini, sehingga pemilih muda ini cerdas mengetahui oh ini boleh ini nggak boleh. Jadi ketika pemilih muda ini, saya sebelumnya kan Bawaslu di Provinsi Papua ya, dan pernah juga ketua Panwas di kabupaten. Waktu saya berproses itu di bawah, Bu, itu kadang-kadang bukan hanya pemilih muda, makanya kami Bawaslu sudah nggak ngomong 17 tahun ke atas, bukan sudah nggak ngomong yang berpotensi sebagai pemilih saja, bahkan 17 tahun ke bawah kami menyentuh, Bu. Kenapa? Dalam praktek di lapangan itu anak-anak SMP, anak-anak SMA yang belum 17 tahun itu sering dijadikan joki. Jadi itu dikepul itu surat pemberitahuan untuk ke TPS, terus dibagi-bagiin, kumpul ini ya, ini duit, ini kamu coblos ya di sana gitu. Artinya kalau ada kerusakan demokrasi kayak gini, terus kemudian kita tidak menjaga generasi kita dari level bawah, itu bahaya. Maka kami Bawaslu sudah melihat anak muda ini bukan sekedar bagaimana mereka tahu bagaimana cara memilih saja, menentukan pilihan saja, tapi mereka ini masa depan bangsa. Kita harus siapkan mereka dengan baik. Thank you. Oke. Kalau dari, boleh loh tepuk tangan biar gak ngantuk ya. Kalian juga bisa siapkan pertanyaan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita siang ini. Mungkin aku ke Mas Yuda dulu nih, Mas Yuda. Nah, kalau itu dari Bawaslu tadi itu sudah menyiapkan karpet merah gitu ya ke anak muda ini, terus juga segala digital aset yang ada gitu semua juga sudah dijejaki sama Bawaslu sendiri. Nah, kalau KPU sendiri nih Mas Yuda, gimana KPU menjawab tantangan khusus yang dihadapi pemuda yang ya katakanlah ya terlibat dalam proses pemilihan, seperti tingkat pemahaman yang rendah atau mungkin ya kurangnya minat politik gitu, Mas Yuda? Tes. Ya. Jadi seperti ini, terima kasih Mas Alma ya. Terkait ini. Jadi pemilu tahun 2024 ini pemilu yang jumlah pemilih pemuda dan pemulanya terbesar daripada pemilu yang pertama. Mulai pemilu pertama tahun 1955 Betul. Sampai tahun 2024 ini pemilu yang modus demokrasi ini itu pemilu yang tertinggi pemuda dan pemulanya. Kurang lebih sekitar apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Alma tadi ya, sudah dijelaskan data-datanya, baik pemilih pemula kurang lebih itu sekitar 10% ya, 22 juta lebih, dan kemudian pemilih di bawah 30 tahun atau milenial itu kurang lebih 63 juta. Nah, itu dari total 204.807.222 pemilih di Indonesia. Nah, jadi kita untuk kemudian tantangan untuk kemudian menyadarkan pemilih pemuda ini dengan sosialisasi. Kita datang ke kampus-kampus, bahkan kemudian ada program dari KPU RI yaitu namanya Kirap Pemilu. Dari 514 kabupaten kota
38 provinsi dari ujung Aceh sana, Sabang sampai Merauke, kita itu berkeliling untuk mengkilap dan itu sangat efektif. Di desa-desa pemuda tahu bahwa nanti di bulan Februari tahun 2024 di tanggal 14 itu ada hari pemungutan suara, di mana hari tersebut menentukan pemimpin 5 tahun yang akan datang. Jadi itu sangat efektif. Di samping juga kita mensosialisasikan ke kampus dan juga media sosial. Apa yang sudah dijelaskan Bang Ronald tadi terkait media sosial, kita juga sudah kemudian MOU baik kepada Meta, Google dan sebagainya. Kemudian untuk kemudian menyadarkan kepada generasi milenial, terutama kepada pemilih muda baik tingkat level SMA ya dan juga perguruan tinggi di semua universitas di seluruh Indonesia. Oke. Sebenarnya sudah sangat masif juga ya pengenalan dari KPU ini, Mas Yuda. Dari Kak Flo mungkin aku pengen nanya dari bijak memilih nih. Kalau dari bijak memilih sendiri, gimana ini memastikan bahwa pemuda ini memiliki pemahaman yang cukup ya, katakanlah tentang kandidat, ya kan, isu-isu politik misalnya, terus juga dan proses pemilihan sebelum akhirnya mereka datang ke tempat pemungutan suara tanggal 14 nanti nih Kak Flo. Ya terima kasih. Mungkin kalau dari bijak memilih sendiri kan kita berangkat dari masalah bagaimana. Jadi gini, tadi misalnya kalau ngomongin cara memilih gitu ya, tadi kan banyak apa aspirasinya, mau yang ternyata pintar nggak terlalu ini variabel yang penting gitu ya, yang jujur dan segala macam itu banyak gitu. Tapi memang kita temukan orang muda, mungkin kita suka pakai bahasa orang muda ya. Jadi kalau milenial sini kan sebenarnya 30 ke atas tuh masih muda ya gitu. Jadi orang muda bilangnya. Orang muda ya. Bener, bener masih masuk. Jadi kalau kayak ternyata menarik banget. Jadi millennials dan Gen Z ini pertanyaannya adalah gimana cara menentukan pemimpin yang saya mau gitu. Kalau secara big picture, oh yang jujur iya gitu. Tapi apakah itu cukup? Itu kan gede banget ya. Terlalu general, terlalu. Tapi sebenarnya turunannya apa gitu. Jadi berangkat dari keresahan itu juga. Dan kedua, sering banget yang biasanya dititipin aja gitu. Bukan bilang mau membantah orang tua, tapi biasanya kayak orang tuanya kayak udah pilih yang sana aja gitu. Jadi proses berpikir untuk sebenarnya pemimpin apa sih yang sesuai aspirasi saya itu belum terbiasa gitu. Kalau mungkin cari pacar lebih biasa gitu karena udah punya kriteria segambreng. Tapi begitu pemimpin tuh justru nggak terlatih gitu. Nah jadi dan lagi ya ini nggak cuman Gen Z, kayak milenial dan Gen Z kebiasaan mungkin karena 5 tahun sekali kayak ya udah gitu. Atau kedua juga nggak ngikutin isu kebijakan publik gitu. Jadi kalau mungkin ngikutin kan otomatis misalnya saya paling sangat peduli dengan isu misalnya ini asal gitu ya, saya nggak terlalu peduli isu iklim tapi saya pedulinya perlindungan data pribadi saya. Jadi otomatis saya akan cari tahu. Tapi banyak orang yang mungkin nggak ikutin proses kebijakan publik jadi kurang nggak bisa connect the dots gitu. Nah jadi sebenarnya role bijak memilih ini sendiri mungkin kalau teman-teman dari Bawaslu, KPU kan on the election process gitu ya. Nah kita lihat apa nih yang kita bisa komplementer juga di dalam proses ini, yaitu kerangka berpikir dalam memilih pemimpin gitu. Jadi kalau di bijak memilih itu kemarin kita launchnya tuh dalam 3 fase juga. Jadi kerangka berpikir pertama itu adalah isu. Saya sendiri kalau di Think Policy sebenarnya nggak terlalu suka juga isu politik gitu, kayak drama gitu ya, kayak mending nonton drama di TV. Tapi mau nggak mau politik itu variabel penting dalam proses kebijakan publik sendiri gitu. Nah kalau ngomongin kebijakan publik itu kan ngomongin isu. Halo, selamat datang Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rapat Bagja. Beliau ini ada. Gimana? Mahasiswa? Maju. Halo Pak, selamat datang. Saya mahasiswa juga. Ya, mahasiswa juga ya Pak. Oke. Silakan dilanjutkan. Saya lanjut dulu. Ya, jadi tadi kerangka berpikir pertama itu isu. Bagaimana tantangannya adalah bagaimana kita mengerti isu atau jadi tantangan atau kesempatan kebijakan yang ada ke depan gitu. Jadi misalnya dan kita kalau di website bijak memilih kita taruh nih ada yang dari iklim, ada isu kesehatan, yang atau misalnya kayak tadi job opportunities gitu kan. Nah perlu buat teman-teman pemilih orang muda itu untuk tahu sebenarnya satu kebijakannya tantangannya seperti apa dan pergerakannya ke depannya seperti apa
Jadi kita tahu sebenarnya kalau tadi pinter tuh pinter yang kayak gimana yang dicari tahu gitu kan. Kalau Ya. pinter doang tuh apakah pinter matematika? Enggak juga, maksudnya pinter ke kebijakan publiknya kan. Nah, itu yang harus connect gitu. Apakah pemimpin ini tahu mana sih benar isu-isu yang harus diprioritaskan? Pemimpin itu kan resourcesnya terbatas. Kalau harus milih mana yang prioritas tuh kan butuh skill gitu kan. Dan isu mana yang penting. Jadi isu. Kedua itu kita percaya kalau mau mendorong perubahan tadi kan juga petanya perubahannya. Ya. Itu tuh butuh systemic approach. Jadi nggak bisa mungkin secara individual satu orang nggak reality check itu figureheadnya betul memang akan mempengaruhi banyak. Tapi akhirnya koalisi partainya siapa saja pendukungnya itu akan shaping the whole policy discussion gitu. Jadi makanya fase keduanya waktu itu kita launching data dan track record partai. Supaya teman-teman bisa tahu kayak kalau partai ini benar-benar bilang saya memperjuangkan aspirasi orang muda, gender juga gitu. Kalau dilihat track recordnya emang anggota legislatifnya muda dan gender balance-nya beneran nggak gitu kan? Jadi bisa di trace back gitu. Dan kemudian waktu itu ada track putusan sidang putusan soal korupsi itu juga tractionnya langsung gede banget gitu kan. Memang menunjukkan integritas itu sebuah aspek yang penting buat pemimpin dan organisasi di belakangnya gitu. Jadi tadi isu, kedua sistemnya jadi partainya, ketiga baru individualsnya gitu sebagai leadersnya. Baru kita launching kemarin page on capres dan cawapres gitu ya supaya ngerti juga. Dan maksudnya ini sama kayak kita proses hiring orang gitu kan. Pasti kan kita kalau nge-hire orang nggak cuma lihat ke depan. Kayak kenapa kerja sini, tapi kan kita akan cek ke belakang gitu ya. Pernah kerja di mana? Kadang kita reference cek ke organisasi sebelumnya, bagaimana pengalaman orang yang bekerja di situ. Jadi di page capres cawapres ini kita lihat satu ke belakangnya, track recordnya, achievement dan kontroversinya, lalu ke depan apa yang dijanjikan gitu kan. Jadi bisa di cross check gitu. Jadi kalau tadi ngomongin kerangkanya, kalau kita bilang satu ngerti, sebenarnya juga ngerti isu apa yang kita peduli. Karena tiap orang beda-beda, aspirasinya beda-beda. Kayak tadi misalnya ada yang mungkin pedulinya iklim, ada yang punya perlindungan data pribadinya, ada yang pedulinya perlindungan terhadap hak asasi manusia gitu. Memang nggak apa-apa, semua orang punya beda-beda prioritasnya. Tapi penting untuk kita tahu isu yang penting buat kita itu sebenarnya development apa. Kedua, perhatikan sistemnya. Jadi partai-partai pendukungnya, koalisinya, afiliasi bisnisnya itu kan menentukan gitu kan. Baru ketiga juga individualnya sendiri karena tentu bagaimanapun kepemimpinan mereka mempengaruhi the whole proses gitu. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Sekali lagi selamat datang Pak. Harapan Ketua Bawaslu. Dan kebetulan Bapak ini saya dengar tadi memang dosen hukum di sini ya Pak. Tepuk tangan dong. Ketua Bawaslu RI adalah dosen hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, balik kampung. Kebetulan Bapak di sini, saya pengen nanya nih Pak. Langsung ditodong pertanyaan ke Pak Rahmat nih. Oke, Pak, apa nih yang bisa dilakukan teman-teman di sini lah ya, pemuda-pemuda ini untuk lebih aktif terlibat dalam memastikan keberlangsungan pemilihan yang transparan dan adil, gitu loh, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di Al-Azhar harus pakai assalamualaikum, mas, bahaya nanti. Apa ya? Kalau mau udah ngomong belum? Sudah ya. Oh ya. Saya ngikutin dia nanti. Untuk mengawas pemilu yang transparan dan adil, saya banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi Mbak sudah ngomong tadi masalah track record, masalah kemudian transparansi proses. Sebenarnya ada gium pemilu yang teman-teman hari ini dari mana? FISIP, Ilkom. Nah, teman-teman FISIP ngerti tentang ini di awal tentang dasar-dasar politik bahwa pemilu itu pemilu itu harus pasti dalam hasil, harus tidak pasti dalam hasil, tapi harus pasti dalam proses. Jadi prosesnya harus jelas tahapannya apa. Sekarang tahapannya apa? Saya tanya, tahapannya apa sekarang? Pasti pusing. Padahal FISIP loh. Nah, tahapan sekarang adalah tahapan kampanye. Apalagi dalam kampanye? Ada yang sebenarnya kita ngomong kemarin baru saja kita preskon mengenai dana kampanye dan kawan-kawan. Tahu nggak dana kampanye? Pusing pasti kan? Tahu nggak parpol itu punya dapat bantuan dari pemerintah? Kecil, sudah sangat kecil.
per voters kan, voters tahu kan voters. Hati-hati, voters nggak tahu bahaya ini. Pemilih. Nah, sudah masuk pemilih nggak daftar pemilih? Iya, mereka pemilih pemula, tapi sudah kalau kami menjelang manula ini, tapi ya. Bener, udah dicek belum? Nah, kalau biasanya teman-teman KPU suka nanya sidali.kpu.go.id. Nanti cek punya NIK tidak? Apa NIK itu ada apa Pak ya Pak? Lebih repot lagi. Nah, jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu harus dimulai dari teman-teman generasi yang sekarang. Kelahiran tahun berapa sih kira-kira? Ya Allah, gue tua banget ya. Itu salah nanya berarti Pak. Jangan ditanya tahun kelahiran berarti. Kelahiran tahun segitu. Iya. Pertanyaannya yang paling penting, sudah punya KTP apa belum? Tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara atau tidak? Yes. Sepertinya masih ragu-ragu di Masih Pak ragu, Jok. makanya semua suaranya masih setengah iya, gitu. makanya permasalahan kita adalah civic education-nya, Mbak. Civic education, pendidikan sebagai warga negara itu kurang. Oke. Karena tadi DPT harus dicek masuk apa tidak, TPS mana, TPS itu apa sih? Lebih repot lagi, TPS itu tempat pemungutan suara. Oke, sekarang ngekos nggak? Kalau ngekos DPT-nya di mana? Di rumah sana atau di sini? Betul. Nah itu proses transparansi. Oke. Kalau KPU nggak buka itu, kita demo depan besar-besaran di depan KPU ya. Sengaja ngajak teman demo depan KPU. Sekali-kali kan KPU di demo. Masa Bawaslu kemarin di demo 2019, masa sekarang KPU nggak di demo? Nah, jadi demo juga adalah bentuk dari kebebasan berekspresi. Ya teman-teman, kalau dilarang untuk demo jadi masalah. Jadi demo itu bentuk pemberitahuan nanti, bukan izin ya, tapi pemberitahuan bahwa kami akan demo. Tempatnya di mana baru itu yang jadi izinnya. Nah, proses-proses itu harus kita lihat. Nah, sekarang pemilu, sekarang kampanye. Yang penting kampanye apa? Track record. Karena kampanye mengkampanyekan dirinya. Ada misalnya salah seorang kemarin tidak masuk jadi anggota DPD, kami juga menolak. TMS tidak memenuhi syarat, tiba-tiba putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan MS bisa memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif. Wah itu, nah tadi kenali orangnya siapa yang akan Anda pilih. Itu paling penting. Track recordnya seperti apa? Terbuka apa enggak? Partai semakin terbuka semakin baik. Semakin tertutup semakin jelek. Ke depan ini yang perlu teman-teman lihat. Kemudian karena partai kita sekarang lagi berkompetisi, semua menggunakan segala cara. Dengan segala cara, maka teman-teman harus cek benar nggak caranya. Ada partai yang kemudian fitnah kanan kiri depan belakang. Nah itu teman-teman juga harus, ini apa-apaan sih partai? Kemudian ada juga yang kalau sembako nggak masalah, kalau uang yang bermasalah. Sembako sama duit sama-sama aja bro. Pro ensis partai tertentu nih, bahaya juga saya. Jadi itu yang harus dilihat. Jadi track recordnya ada, kalau nggak salah kita punya ini deh, teman-teman NGO dan KPU juga. Nah kita sekritik KPU juga. Kenapa kemudian data calon anggota legislatif itu teman-teman minta buka dari KPU. Jangan dianggap ini sebagai data pribadi. Jangan teman-teman caleg itu berlindung di balik data pribadi, tidak mau dibuka. Kalau mau nyalon, bukan nyalon di salon ya. Kalau mau jadi caleg, ya terbuka dong terhadap Anda siapa. Betul? Kok teman-teman pada bingung? Ini mahasiswanya generasi yang lain ini sebenarnya. Zamannya kita sudah gini dari panas langsung. Wah, ya. Lawan udah nggak bisa kan. Hanya ada satu kata lawan. Begitu zaman dulu sekarang nggak tahu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat. Paksa teman-teman parpol dan teman-teman calon anggota legislatif untuk buka dirinya siapa. Yang kita sebenarnya berharap besar dari KPU. Saya sendiri sebagai kepada teman-teman KPU itu membuka data-data seperti ini. Misalnya bersangkutan pernah kena hukuman. Mau nggak, pertanyaan teman-teman? Iya, dia 5 tahun yang lalu sudah menjalani hukuman. Dia ternyata pernah melakukan kekerasan seksual. Ayo para perempuan, setuju ada caleg seperti itu?
Ada yang melakukan KDRT terhadap istrinya, setuju. Kritis terhadap calon anggota legislatif. Nah kemudian ada yang pernah misalnya korupsi. Ya kami kan korupsinya 10 tahun yang lalu, sekarang kan enggak. Nah terserah teman-teman, pilihan itu ada. Udah tobat katanya, ya sudah. Nah itu yang dibuka di depan publik. Jadi jangan sampai kemudian hal itu tertutup. Ini yang paling penting ya, teman-teman awasi. Sekarang apa? Sekarang misalnya dana kampanye. Kita mau sudah, karena lagi rame-rame dana kampanye nih, teman-teman PPATK lagi ya begitu ngasih data ke KPU dan Bawaslu. Walaupun kan itu data rahasia. Cuman kami menghimbau bahwa ada rekening dana pemilu itu harus diisi sesuai dengan apa yang dikeluarkan dan apa yang dimasukkan dalam rekening itu. Karena semua harus transparan kalau itu. Tidak ada lagi tahun 2004 saya itu pernah jadi staf Panwas Pemilu 2004. Oke. Jadi saya pernah jadi staf juga. Dulu kami nge-fax, teman-teman nggak ngalamin nge-fax ya. Mesin faksimil itu tidak waktu siang hari, harus malam hari. Kenapa? Siang hari jalur telepon itu kan rame, jadi lama. Iya. Jadi akhirnya harus malam hari. Sekarang cuma ngemail kan. Nah sekarang dulu nge-fax ke 34 provinsi. Dulu 34 provinsi malam-malam. 28 dulu. Nah dan itu berkaitan dengan banyak hal. Kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di Panwas di provinsi, dan berkaitan juga dengan dana kampanye. Dulu masih ada penyumbang itu namanya hamba Allah. Oh banyak banget hamba Allah nyumbang. Ada yang sumbangannya 50 juta, ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang 100 juta. Bingung. Terus hamba Allah, kemudian ada juga UD, usaha dagang, nyumbangnya 250 juta. Padahal modal dia cuma 10 juta, 20 juta. Sejak kapan gitu loh. Nah sekarang nggak boleh. Pakai inisial hamba Allah udah nggak boleh. Harus jelas siapa penyumbang, alamatnya di mana. Ini yang kita minta kemudian kepada partai dan kepada calon presiden untuk membuka ini. Kenapa? Kita perlu tahu. Jujur itu dimulai dari diri sendiri. Nah, itu harus dimulai gitu. Ya Mas ya? Iya betul. Ya, KPU juga harus maksa teman-teman TKN, TPN dan yang lain-lain itu ya. Untuk kemudian membuka sumber penghasilan dan juga sumber pengeluaran. Bagaimana mahasiswa lihat siapa penyumbangnya, tiba-tiba nama Anda dicatut misalnya. Siapa namanya Mbak? Nadifa nyumbang 20 juta buat capres tertentu. Wah. Kira pas Nadifa, gue nggak pernah nyumbang. Nah, Anda boleh protes. Jangan-jangan digunakan. Nah, inilah yang perlu kita buat dalam pemilu ke depan. Kemudian ada yang bagi-bagi sembako, laporkan kepada kami. Bagi-bagi susu masalah apa enggak? Nah, ini repot ini. Undang-undang ada yang fakultas hukum di sini? Oh, tidak ada ya. Itu fakultas hukum rigid, Mas. Kalau ngajar tuh rigid dan apa ya? Jadi kadang-kadang nggak asik. Nggak asik ya. Nggak tahu kalau teman komunikasi dosennya banyak yang asik katanya. Kalau dosen fakultas hukum tuh bawaannya udah pakai kemeja, ngajarnya baca pasal, ya menarik jadinya. Nah, tapi kalau fakultas hukum Al-Azhar beda, agak beda. Nah, jadi kita ngajarin banyak hal. Saya selalu sampaikan misalnya, kadang-kadang hukum itu berada di titik yang harus tengah-tengah. Misalnya susu. Kira-kira teman-teman susu itu menurut peraturan Menteri Perdagangan itu masuk dalam sembako. Sembako, tentu sembako kan? 9 bahan pokok, beras dan kawan-kawan. Susu termasuk nggak? Termasuk. Susu mana yang termasuk? Susu 250 mili yang sekali sedot itu, kira-kira itu sembako apa tidak? Tidak. Nah, perspektif kami tidak. Akhirnya tidak masalah. Tapi yang masalah apa? Sama anak-anak. Pelibatan anak-anak itu dilarang. Mengikut sertakan anak-anak. Masalahnya yang bersangkutan tidak mengikut sertakan anak-anak. Anak-anak yang ngumpul. Kalau di kita itu di setiap kegiatan pasti ramai anak-anak, yakin saya. Di CFD pasti banyak anak-anak. Datang itu bagi-bagi susu. Nah, kalau pengikut serta itu aktif, dia mengundang, kemudian juga terlibat dalam tim, itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksudkan mengikut sertakan anak-anak dalam pasal 280 ayat 2 huruf C kalau tidak salah ini. Jadi itu yang kemudian tidak terbuktinya.
Namun kita warning ya, imbau kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan kegiatan politik di CFD, karena di CFD itu tidak boleh kegiatan politik. Itu ada peraturan gubernurnya. Itu teman-teman. Jadi ke depan kita harapkan ya teman-teman bisa kritis terhadap hal-hal ini. Dan yang paling penting nanti selain politik uang, ya, yang paling penting teman-teman harus tahu surat suara yang Anda coblos itu dihitung di TPS dan masuk nanti dalam rekapitulasi 1 bulan 30 hari, 1 bulan 30 hari ke rekapitulasi tingkat nasional dan tidak berkurang. Kenapa? Di TPS tahu buka TPS jam berapa? Jam 7. Sampai dengan jam berapa? Jam 12, jam 1 untuk yang tidak punya DPT. Tapi boleh nggak di DPT yang sudah DPT masuk di jam 12 sampai jam 1? Boleh-boleh aja. Kenapa demikian? Karena teman-teman pastikan surat suara itu tidak dipakai oleh orang lain. Itu yang paling penting. Nah, awasi TPS itu sebenarnya. Kenapa kemudian kok ini sih zaman dulu jadul banget sih pakai coblos-coblosan? Kenapa? Karena kita belajar benchmark dari teman-teman negara lain. Begitu dipakai electronic voting, partisipasi masyarakat itu tidak naik, bahkan turun. Bahkan ada yang dari 70 turun jadi 40. Kenapa? Karena electronic voting. Habis electronic langsung e-count kan, direkapitulasi secara elektronik, cepat. Di kita itu nggak bisa, susah. Orang nggak, jangankan pakai electronic voting, pakai situng KPU aja yang kemudian tidak menjadi utama dalam rekapitulasi, itu diprotes banyak orang. Di demo bukan berjilid-jilid lagi. Di demo, bayangkan gimana kita trust terhadap sistem itu di Indonesia masih kurang. Jadi ini yang perlu kita sadarkan bahwa kita trust terhadap hal-hal yang maju dan lain-lain. Nah, ya. Jadi harus dipastikan. Menarik sebenarnya TPS Indonesia itu. Belum pernah. Lihatlah pertarungan pendukung A, pendukung B, dan pendukung C. Dulu masih pendukung di tahun 2019. Itu walaupun dua-duanya di WA group saling left. Kemudian di TPS-nya ketika ini menang, 01 menang, 02 menang, saling lihat-lihatan, tapi tidak pernah ada kemudian saling pukul-pukulan di TPS. Menariknya seperti itu. Baperan banyak, baperan, tapi pukul nggak, hampir tidak ada. Nah, itu yang menariknya di Indonesia. Jadi kita masih, ini modal utama untuk kemudian mengatakan demokrasi kita on the track. Nah, teman-teman harus melihat dinamika itu. Oh, ini memang yang buat rame. Bahkan kadang-kadang di TPS itu ada yang kemudian secara voluntary tidak dibayar oleh negara. Itu ada ceret kopi beredar, ada gorengan beredar, walaupun tidak sehat secara gorengan bagi tubuh saya ya. Itu secara voluntary, sukarela. Dan sangat menarik sekali. Sekali-sekali lah lihatlah TPS yang ada di wilayah teman-teman semua. Cek, lihat, kemudian nikmati. Itulah demokrasi ala Indonesia. Betul. Dan demokrasi ini sudah on the track dan mohon tidak terganggu dengan hal lain. Baik. Kita punya pengalaman politisasi SARA dan kawan-kawan ketika milih A dibilang masuk neraka, dipilih B masuk surga gitu kan. Setuju dengan itu? Teman-teman harusnya. Bahkan kemudian presiden dicek, ini yang paling soleh yang mana? Susah juga kan melihat orang paling soleh yang mana kan? Itu yang kemudian kita harus agak rasional lah, argumentatif sekarang. Yang paling menurut teman-teman paling oke yang mana? Boleh nggak milih karena gantengnya, terserah lah kalau itu. Tapi mahasiswa sebenarnya harus lebih advance dari itu. Betul, setuju. Gitu. Tadi di awal juga Bu Alma juga sudah menunjukkan beberapa survei bahwa memang ya kejujuran itu dan tidak korupsi ternyata masih paling atas gitu ya Bu Alma. Mungkin habis ini aku ke Kaflo dulu nih. Kaflo, apakah bisa bijak memilih itu menjadi platform ya atau jadi tempat teman-teman ini untuk memilah dan memilih deh siapa yang harus mereka pilih gitu.
Jawaban singkatnya bisa. Jadi maksudnya memang Iya. tujuannya bijak memilih kan bantu itu ya, bantu kayak tadi kerangka berpikirnya membantu teman-teman Iya. orang muda bisa memilah informasi gitu ya. Jadi karena kan sebenarnya challenge-nya kalau tadi udah ngomongin gitu, orang muda tuh lumayan digitally native gitu Yes. kan. Jadi challenge-nya enggak sama kalau misalnya yang lebih senior gitu mungkin membedakan hoax gitu. Kalau ini udah cukup ngerti, tapi pertanyaan keduanya adalah banyak banget informasi di luar sana. Jadi kalau bagaimana kita bisa bijak menimbang mana sih informasi yang perlu jadi basis pertimbangan saya, itu kan tantangannya gitu. With the overwhelming of information, bijak memilih pengen jadi platform yang bisa bantu menyederhanakan, mensimplifikasi semua informasi tersebut gitu. Khususnya dari angle kebijakan publiknya, karena kan memang ini apa undang-undang kan kita banyak banget ya berita dan kadang suka bias gitu. Jadi kalau misalnya lensa objektif untuk memahami kebijakan itu seperti apa, itu yang berusaha dilakukan di bijak memilih sih gitu. Membantu KPU bijak memilih luar biasa. Oke, teman-teman sudah masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Yang mau bertanya ayo. Oke, ada yang bertanya. Saya ada merchandise menarik. Nah, jadi ada mumpung ada dari KPU, Bawaslu dan juga bijak memilih. Yuk. Nah, siapa? Oke. Dapat tiket nonton debat, Mas? Bisa ya, tuh dapat nonton tiket debat. Oke. Nah, ini apakah mereka ini belum terpapar informasi yang benar tentang pemilu kali ini gitu loh. Sebenarnya kalau begini, aku mungkin ke Mas Yuda dulu. Mas Yuda, kita ngeliat nih, mereka ini kan penentu suara ya, penentu suara lagi. Pokoknya suara orang muda itu paling besar. Tapi kalau kita suruh bertanya gitu ya, malu. Tapi kalau di media sosial, oke. Kalau Mas Yuda kelihatnya gimana nih? Memang fenomena pemuda sekarang itu seperti itu ya, Mas. Jadi kita melihat itu diam-diam tapi tangannya berisik. Nah, jadi sosmed mereka itu semuanya diisi oleh tangan-tangan yang berisik tadi. Oh, ada yang bertanya. ada yang mau bertanya. Dia tidak mau. Oke, silakan. Enggak usah berdiri boleh, nggak apa-apa. Masa berdiri susah. Berdiri dong. Berdiri dong. Ayo. Kan para Mau bertanya sama siapa? Atau mau semuanya menjawab boleh? mungkin boleh untuk semuanya kali ya. Perkenalkan nama saya Arsyad Alfa Caputra. Saya ingin bertanya kan ada beberapa calon presiden yang udah dekat sama kekuasaan tuh. Nah itu cara Bawaslu untuk nganggap itu adil atau enggaknya gimana? Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Ditampung. Oke. Kamu bertanya, silakan. Berarti yang jawab semua nanti. Nggak mau jawab, nggak mau jawab beliau. Halo, aku Dinda dari Ilmu Komunikasi. Mau izin tanya, kan caleg itu ada banyak ya, ada kayak ratusan gitu. Itu gimana sih cara efektifnya, baiknya mempelajari dia? Karena kan banyak juga ada poster-poster di jalannya, yang lain-lain gitu. Gimana cara memilih yang baik dan yang benar gitu? Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan loh ya. Habis ini dipikirin pertanyaannya nih, mumpung para ahli sini bisa menjawab pertanyaan pertama. Langsung mungkin ke Rahmat ya, langsung ke Bawaslu. Monggo Pak. Bagaimana menilai adil ya atau tidaknya dalam capres yang punya kedekatan dengan kekuasaan? Semua capres itu dekat dengan kekuasaan. Kekuasaan di negara kita 3 sebenarnya terbagi. Branch of power itu ada 3. Pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Di eksekutif itu Pak Presiden kan, Pak Presiden ada Pak Wakil Presiden juga. Dan harus dilihat dulu yang pengusung. Nah, ada partai pengusung itu siapa. Kemudian juga di legislatif itu siapa yang ketua DPR sampai wakil ketua, itu terlihat branch-nya seperti itu. Dan kalau di yudikatif nggak boleh. Ada satu branch of power yang tidak boleh diganggu sebenarnya, namanya kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam proses pemilihannya itu gabungan baik legislatif dan eksekutif. Nah, semua capres dekat dengan kekuasaan. Pertama Pak Anies, oke lah, Pak Anies sudah selesai jadi gubernur kan. Kita harus kuliti nih. Pak Muhaimin sekarang beliau apa? Wakil ketua DPR kan? Wakil ketua DPR. Berkuasa atau tidak menurut teman-teman? Wakil ketua DPR loh. Kalau dia jalan pakai wing-wing depannya gitu kan, yang teman-teman suka protes gitu. Ini apa sih? Ada wing-wing lagi kan? Habis itu udah macet, kemudian kita harus minggir-minggir gitu. Tapi sadari bahwa dia lagi menjalankan tugas misalnya, ya pemaafnya gitu ya, memang lagi jalan tugas ya silahkan sajalah. Nah, dia ada powernya di situ. Dan jangan lupa juga partai pengusungnya itu masih ada dalam kabinet. Iya dong, dalam kabinet nggak? Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa itu masih ada dalam kabinet? Masih. Ada nggak relasi dengan kekuasaan? Ada. Yang kedua lebih dekat lagi kan gitu. Betul nggak? Itu. Yang kedua yang bersangkutan Pak Capresnya adalah Menhan di kabinet. Cawapresnya adalah anaknya Pak Presiden. Nah, sekaligus juga jangan lupa bukan hanya anak Pak Presiden, wali kota Solo. Nah, jadi kedekatan itu sangat dekat. Dan ingat, Partai Gerindra itu wakil ke-1 wakil ketua DPR. Kemudian ini saya lagi support bijak memilih, jadi melihat track capres dan cawapres kan. Kemudian sangat dengan kekuasaan, ya. Yang ketiga, Pak Ganjar, mantan gubernur Jawa Tengah. Dari partai mana pengusungnya? PDI itu partai yang berkuasa nggak di legislatif? Ketua DPR-nya dari partai PDIP. Kira-kira, dan juga menteri ada nggak di kabinet? Ada. Jadi dekat dengan kekuasaan, dekat. Cawapresnya Prof Mahfud masih jadi kabinet kan, Menko Polhukam. Pengusungnya nggak salah P3 dan kawan-kawan, P3 juga masih dalam kabinet dan masih ada juga dalam legislatif. Bagaimana cara itu? Kalau tiga-tiganya berarti punya korelasi dengan kekuasaan. Tidak hanya dua, tidak hanya satu, tapi tiga-tiganya. Nah, apa batasan? Batasannya ada undang-undang. Tidak boleh menggunakan kepentingan fasilitas yang kantor, fasilitas negara boleh. Negara tidak boleh kecuali hanya pengamanan. Nah, kemarin masalah yang katanya ada ajudan ganteng itu loh. Perempuan nggak menikmati ya, jadi Anda nggak lihat orang ganteng apa enggaknya ya. Yang kalau laki-laki, ganteng banget, masalah mas itu. Nah, jadi ajudannya itu apakah termasuk standar standar fasilitas negara atau tidak? Kalau dalam itu ada aturannya, kecuali fasilitas pengamanan. Itu baru. Ini aku sekarang gini-gini agak susah ya. Ini mau gini. Jadi itu ini 5 partai juga nih, partai politik 5. P3 apa ya Pak? Jadi jempol juga nggak boleh karena 1. Nah, jadi teman-teman, lihat relasinya, lihat aturannya, boleh apa tidak, dan jika kalau pengamanan melekat dan lain-lain itu bisa. Bagaimana dengan misalnya program pemerintah? Yang paling penting program pemerintah. Kami pernah agak khawatir dulu ketika salah satu menteri BUMN, menteri itu mau maju jadi cawapres ya. Kan ada isu seperti itu. Karena bagaimanapun teman-teman pernah lihat nggak wajah menteri itu? Teman-teman pasti lihat di setiap ATM bank
nasional, wajahnya selalu ada. Selamat datang gitu. Setiap mau ngambil duit atau transfer itu pasti ada kan? Pernah lihat wajahnya? Pasti. Pak Erick Thohir pernah lihat nggak wajahnya? Nah, itu kalau boleh nggak kemudian cawapres itu, kalau dia jadi cawapres ya atau jadi calon presiden, boleh nggak nampang seperti wajahnya? Wah, itu yang akan jadi masalah. Itu nggak boleh. Kenapa? Gratis banget bos. Itu program pemerintah, itu bank pemerintah, dan dia kemudian tidak ada rekening dana pemilunya tidak dimasukkan dan lain-lain, dan itu melalui program pemerintah. Itu nggak boleh. Ini yang tidak boleh, itu yang dibatasi. Nah, inilah yang menurut saya harus dilihat ya, dan juga dibatasi. Kami selalu batasi itu. Misalnya penggunaan pesawat terbang lain. Pernah ada kasusnya, ada masuk di kami kasusnya Pak Prabowo misalnya. Apakah rupanya tidak pada saat itu menjalankan fungsi sebagai Menteri Pertahanan. Oke, jadi dulu juga menarik 2019 ini. Pak Jokowi kan capres sekaligus presiden petahana. Pertanyaannya bisa nggak? Cutinya bisa, misalnya setengah hari beliau sebagai presiden, setengah hari sebagai calon presiden. Yang menariknya berangkatnya pakai pesawat kepresidenan. Pusing nggak? Pusing di situnya. Tapi ya, ada kemudian cutinya pada saat pertengahan. Boleh. Itulah kelebihan petahana. Oleh sebab itu, saya selalu mengutip. Ini penggemar Spider-Man nggak? Spider-Man. Ada kalimatnya Uncle Ben yang sebelum meninggal. Tahu kan? Apa? Iya, dengan kekuatan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab. Nah, Oke, yang kedua mungkin ke Mas Yuda. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke Kak Flo juga ya. Ya, kalian. Ya. Ya, melihat fenomena tantangan pemuda sekarang harus cerdas ya. Cerdas, rasional, apalagi nanti di momen 14 Februari 2024. Dengan melihat fenomena sekarang pada masa kampanye, tentunya pemuda-pemuda juga harus aktif. Ya kan, melihat titik-titik kampanye mungkin di dekat sini bukan ada nantinya itu titik temu untuk kampanye di daerah blok sini seperti itu, dengan memahami track record dari masing-masing calon, baik calon presiden, wakil presiden dan juga legislatif, dari semua legislatif yang ada di pemilu tahun 2024. Tentunya mahasiswa juga harus berperan aktif, tidak hanya untuk kemudian hanya untuk sebagai pemilih saja. Apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi sudah banyak sekali untuk menanamkan nilai-nilai untuk kemudian nantinya menemui kesadaran daripada pemuda atau mahasiswa yang ada di sini, dengan menggunakan, mungkin sekarang saya melihat ada sudah pemuda-pemuda di sini itu sudah menggunakan fitur atau website yang dimiliki oleh KPU dengan menggunakan cek DPT online. Di situ pemuda menggunakan cek DPT online untuk menggunakan masukkan nik untuk menentukan dia itu masuk pemilih tahun 2024 atau tidak. Dan juga apa peranan kita untuk mengetahui fitur cek DPT online, kita bisa mengetahui bagaimana pemilih tersebut, pemuda tersebut mengetahui TPS mana. Ya, untuk kemudian hak pilihnya nanti di 14 Februari 2024. Dan juga apabila kebingungan untuk mengetahui TPS-nya, kita lengkapi dengan fitur map, dilengkapi dengan atas dasar latitude dan longitude pada citra satelit yang dimiliki oleh satelit kita. Jadi kita sangat membantu sekali kepada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang jumlahnya sangat besar sekali, untuk kemudian apalagi pemilih pemula nanti untuk menunaikan hak pilihnya, hak konstitusinya untuk menentukan pemimpin yang masa datang. Jadi itu dari segi pemilu, dari segi cek DPT online. Dan juga ada lagi KPU, kalau dari Bawaslu tadi menggunakan WhatsApp channel. Nah, di KPU juga kita menggunakan WA atau WhatsApp chatbox, di mana kita memiliki nomor identitas sendiri, yaitu dengan nomor 081 1 2004
2024 ya 2024 214. Nah, ini adalah nomor cantik di mana tahun 2024 bulan 2 tahun tanggal 14 gitu kan. Untuk kemudian bisa di-save dan bisa dilakukan chat WhatsApp sekarang juga bisa dengan kategori hai atau say hello atau selamat siang. Itu di mana nantinya pihak WhatsApp atau Meta itu memberikan jawaban atas dasar ketentuan-ketentuan yang sudah kita miliki untuk bahan sosialisasi kepada pemilih pemuda atau pemilih pemula. Nah, itu adalah WhatsApp chatbox dan juga semua fitur info pemilu yang kita sediakan dari masing-masing calon kandidat apa saja tertera di situ. Jadi calon legislatif, calon presiden, wakil presiden, semua pemilih pemuda sekarang ketik infopemilu.kpu.go.id. Di situ semua calon legislatif, calon presiden, wakil presiden ada di situ semua. Mungkin itu sedikit gambaran pada pemilih. Flo, silakan menambahkan mungkin. Iya, tadi kan kalau ada dua hal ya yang mau diketahui ya. Jadi satu mungkin secara teknis melakukan mau voting dan lain-lain itu seperti apa tadi misalnya cek DPT dan lain-lain. Yang kedua kan sebenarnya tantangannya mengenal kandidatnya ya. Kalau di bijak memilih, nah tadi barusan juga ditanya gitu, bijak memilih juga cover caleg nggak? Tapi jujur nggak sanggup banyak banget gitu kan, apalagi di daerah kemarin capres cawapres aja. Track record partai itu juga kerja keras mencari ini semua susah gitu kan. Jadi mungkin buat sekarang belum gitu. Tadi kalau memang di-mention di website KPU ada, itu mungkin starting point-nya gitu ya. Jadi penasaran juga aku kalau di website KPU isinya sekomplit apa nih track record. Jadi misalnya kayak tadi pernah ada kriminal atau apa itu juga ada keluar juga semua Mas atau gimana gitu. Ya, jadi semua CV-nya ada semua di situ. CV-nya keluar semua. Oke, ya. Mungkin starting jadi mungkin starting pointnya tentu balik ke itu tadi ya CV basisnya. Tapi tadi kalau misalnya pakai kerangka yang ada di bijak memilih juga gitu, mungkin additional research needed juga gitu kan untuk tahu benar nggak sih ini CV-nya benar-benar merefleksikan kapabilitas kandidatnya gitu. Banyak lah, dan mungkin sebenarnya kalau justru to be frank mungkin itu akses ke informasi untuk detail. Kalau presiden tuh lebih banyak memang informasi capres cawapres. Cuma memang mungkin akses ke caleg tuh yang sebenarnya agak lebih susah gitu, dan memang harus butuh punya appetite untuk cari tahu juga lebih lanjut hopefully. Ya itu sih memang harus ada extra effort sebenarnya. Baik. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Kita sebentar lagi Bapak Ibu, Kakak semua kita akan mendengarkan orasi. Ini akan disampaikan oleh teman kita. Saya tadi sudah catat namanya. Caleg ya? Bukan. Mahasiswa Pak. Sebastian Tanjung. Kita tepuk tangan untuk Sebastian Tanjung. Saya akan kasih mic-nya, kamu bisa ambil posisi di sana. Sambil teman-teman boleh Kak Iqbal ditampilkan QR code-nya untuk ini sebelum saya ke Sebastian. Jadi teman-teman ini adalah link aspirasi ya dari bijak memilih, di mana hasil aspirasi dari teman-teman itu akan diolah oleh tim bijak memilih dan harapannya dapat disampaikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden saat acara Election Fest 2023 pada tanggal 23 Desember oleh bijak memilih. Betul ya Kak Flo ya? Iya, berubah tanggalnya. Oke. Oke, silakan kalau teman-teman mau menyampaikan aspirasi di sini, silakan. Kita lihat Sebastian sekarang sedang bersiap-siap. Oke, ready? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sini. Pemilu 2024 14 Februari. Wow, bentar lagi ya. Dan kita menjadi mayoritas pemilih anak muda gitu kan. Sekitar 52% tadi ya. 56 55 ke atas. Jadi begini, ada yang ingin saya sampaikan itu adalah 3 stance position kita. Yang pertama itu di saat kita apatis, di saat kita ragu, atau di saat kita sudah berpihak. Menurut kalian nih, saya ingin bertanya kepada kalian semua, teman-teman sini, siapa di sini masih apatis? Ingin mengikuti pemilu nanti? Ada?
Siapa di sini yang masih ragu? Yang masih ragu untuk memilih? Kemungkinan jawabannya adalah di sini kebanyakan sudah berpihak ya. Sudah berpihak? Oke. Jadi untuk yang apatis, saya ingin bertanya di sini. Mungkin yang masih berpikir apatis berpikir kayak apa sih peran kita, peran anak muda untuk memilih pemimpin nanti? Kayak itu kan yang dibayangin kita. Jadi teman-teman, peran Gen Z, peran kita itu vokal. Suara kita tuh didengar di media sosial. Contohnya, tahu Bima Yuda yang anak orang Lampung, tahu kan? Yang tinggal di Australia sekarang. Dia marah-marah kan, marah-marah ke gubernur Lampung, ke pemerintah Lampung, menggunakan data. Ini tanda kutip ya, data, vokal dan data. Di saat dia marah-marah itu, apa yang terjadi responnya? 2 minggu kemudian, 2 bulan atau 2 minggu kemudian, itu jalanan di Lampung langsung bersih, langsung beres, dan Pak Presiden langsung hadir di Lampung itu untuk mensarkas si gubernur. Bayangkan, kekuatan anak muda dan kekuatan vokal anak muda itu sungguh didengar di media sosial. Itu. Yang kedua, keberpihakan. Semisal di sini ada yang sudah berpihak, tapi saya ingin bertanya berpihaknya. Di sini kalian berpihak atas rasional atau random things. Contohnya, saya milih, ini random ya, yang random. Saya memilih Pak Prabowo karena gemoy. Itu random things. Itu kacau pemikirannya. Itu kacau, bener ya Bapak ya, Ibu ya. Itu kacau. Betul. Itu kacau pemikirannya. Jadi orasi ya kan. Iya. Oke. Terus juga ada yang bilang kayak saya memilih ini random ya, ini random banget. Saya memilih Pak Anies karena mukanya mirip Erwin Smith di Attack on Titan. Itu random kan? Itu random. Terus saya memilih Pak Ganjar karena mungkin rambutnya putih dan karena kalau orang rambut putih itu artinya suka memikirkan rakyat. Itu random banget. Jadi jangan sampai teman-teman itu terjebak di dalam hal-hal random tadi gitu loh. Di saat memilih. Oke. Sosageo. AOT. Ada yang nonton AOT nggak di sini? Ada ya? Oke. Terus juga semisal kita lihat aja tadi ragu kan. Berpihakan. Misalkan kalian sudah rasional. Saya bilang kayak, saya sudah rasional kok, udah rasional. Tapi rasional, informasi dari mana yang kalian dapatkan? Dari media. Apakah media netral? Tidak. Media tidak netral. Saya katakan media tidak netral. Jadi bagaimana cara kita memilih untuk memilah-milih pasangan calon pemimpin nanti ketika media-media sudah tidak netral dan sudah ada gaungan dari seluruh paslon di atasnya? Jawabannya tadi di website Bijak Memilih. Saya sudah mengobservasi juga Bijak Memilih. Saya melihat di situ di sana dijelaskan track record semua pemimpin. Jadi saya berharap bahwa kalian di sini jangan hanya jadi follower, being an objective itu penting banget. Sudah cukup rasa malu kita di sini sebagai mahasiswa ya menjadi followers. Sudah cukup malu banget ya. Kita udah dibekali oleh jurnal-jurnal, dibekali oleh berita-berita yang datanya ada, tapi kita tidak menggunakan hal itu. Cukup malu, teman-teman. Bisa dibayangkan nggak? Betapa terpuruknya kita dalam memilih secara objektif. Itu sungguh disayangkan. Sangat disayangkan. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah belajar untuk menjadi objektif. Tidak secara subjektif saja. Karena
masa depan pemimpin nanti itu di tangan kita semua. Dengan kalian semua. Kalian memilih. Ketika kalian tidak bisa making a decision dari sekarang, itu menurut saya akan hancur ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Sebastian Tanjung, tepuk tangan. Gitu dong, ya kan? Oke, Bapak Ibu, kita masih punya ada 10 menit lagi. Mungkin sebagai yakin gak ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Mungkin bisa sekalian nanti dijawab singkat juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi dari Ilmu Komunikasi. Saya mau nanya, caleg kan banyak banget ya, Pak Bu. Nah, saya mau nanya kenapa caleg-caleg tuh ada yang pernah korupsi atau kriminal-kriminal gitu bisa masuk lagi gitu, bisa nyalon lagi. Emang mereka nyalon nggak pakai SKCK? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nyalon pakai SKCK nggak, Mas Yuda? Silakan. Ya, jadi ada aturan-aturan yang kemudian mengatur ya syarat caleg itu seperti apa. Dan jadi ada masa kurungan 5 tahun sebelum itu ya, dan itu sudah melekat dan juga dia itu kemudian tidak dalam masa kurungan ya, terus kemudian tidak secara ini sehat jasmani dan fisik dan jasmani dan sebagainya. Itu semua ada aturan-aturan yang mencaratkan calon setiap partai untuk kemudian mendaftar. Jadi seperti itu. Jadi kalau memakai SKCK itu sepertinya ada ya untuk kemudian untuk melengkapi itu. Jadi sebetulnya itu tergantung semua. Kita kan bernegara itu bisa punya hak ya, hak memilih dan untuk dipilih. Nah itu kemudian dia mencalonkan diri untuk jadi calon legislatif, itu hak untuk kemudian dipilih. Terserah kepada adik-adik semua itu memilih siapa yang paling bagus dari di antara calon-calon yang kemudian sekarang lagi ikut pertandingan ya, dari baik presiden maupun legislatif. Mungkin seperti itu. Oke, nambahin singkat mungkin Pak Rahmat. SKCK emang kalau orang yang pernah dipidana tidak punya SKCK. Punya, tapi ada catatannya biasanya. Bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sekian tahun kapan. Ya. Nah, SKCK itu apa? Sebenarnya dalam aturannya itu yang paling penting adalah surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah dihukum atau pernah dihukum. Nah, itu yang wajib melampirkan SKCK. Jadi 2 sebenarnya. Untuk si caleg ini ada 1 SKCK dan surat penetapan atau pernyataan dari pengadilan di setiap pengadilan. Nah kemudian kita sebalik. Pertama, apakah semua orang yang dihukum? Tadi saya tidak bisa tobat. Dalam penghukuman itu cukup sekali. Tidak boleh hukum itu berkali-kali. Kasihan bos. Kalau Anda dihukum misalnya, dihukum sama pacar misalnya, ada pacar nggak? Nggak punya ya, jomblo banget ya. Misalnya pernah selingkuh, misalnya, pernah selingkuh, kemudian sama pacar dihukum, habis itu nggak boleh pacaran lagi, kan enggak. Nah, tapi dalam undang-undang dibatasi 5 tahun. Jadi misalnya dia dihukum 5 tahun nih karena korupsi, 5 tahun dijalani. Nah setelah 5 tahun lagi itu baru boleh mencalonkan diri. Itu batasannya. Kenapa? Karena setiap orang punya right to be candidate. Oke. Gitu. Baik. Jadi tergantung teman-teman ya. Kalau memang sudah ada catatan seperti itu nggak mau dipilih, ya udah jangan dipilih begitu. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir juga ke Bapak dan Ibu semuanya, saya tertarik tadi sama apa yang sudah disampaikan Sebastian tadi ya di orasi tadi Bu. Jadi setuju ya, media itu memang harus bersikap independen sehingga tidak mudah ditarik ke sana ke sini begitu ya. Yang harus didorong ya kepada media itu adalah membuka informasi sehingga publik
atau teman-teman di sini atau orang muda itu bisa membuat pilihan dengan baik. Oke. Ada lagi yang disinggung sama Sebastian tadi soal random things dan kekuatan anak muda. Sebagai closing statement mungkin bisa dimulai dari Mas Yuda, mungkin soal apa yang sudah disampaikan oleh Sebastian tadi, tanggapan terhadap orasi yang disampaikan oleh Sebastian. Silakan. Ya, terkait orasi oleh saudara Bastian tadi untuk pemilih pemuda ya, itu jangan sia-siakan. Ini adalah modus demokrasi yang sangat luar biasa. Baru terjadi di pemilu tahun 2024 dan tidak terjadi pemilu-pemilu sebelumnya. Apa yang sudah katakan tadi, mulai pemilu pertama 55 sampai tahun 2024 ini ada pemilih terbanyak pemuda dan pemulanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menentukan pemimpin yang nantinya akan menduduki 5 tahun yang akan datang. Tentunya kalau misalkan terkait soal media, saya sarankan kepada pemuda sekalian semuanya, mahasiswa semua yang ada di sini maupun yang ada di luar menggunakan live streaming dan sebagainya, kita percaya pada penyelenggara. Ada KPU, ada Bawaslu dan juga ada DKPP, di mana penyelenggara tersebut itu memberikan informasi yang aktual, terutama juga bisa kata tadi. Dan itu yang kemudian memberikan informasi yang valid terhadap semua apa saja tahapan, kemudian baik calon legislatif maupun calon presiden, itu semua bisa diakses dengan cepat. Terutama punya info pemilu, kemudian untuk mengakses CV daripada setiap calon legislatif, itu kalian bisa tahu. Terutama kalau misalkan calon presiden kan sudah viral ya, sudah tahu semuanya, itu bisa diakses. Dan juga nantinya kalau misalkan ada mahasiswa mungkin dari luar kota, kemudian nantinya menggunakan hak pilih di sini, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Bawaslu tadi, bisa kemudian Anda semuanya itu mengurus, kemudian memberikan hak pilih di Jakarta Selatan seperti ini. Jadi itu semua bisa dengan mendatangi kantor kelurahan atau desa, menyertakan KTP dan KK-nya mungkin ya, untuk kemudian dimaksudkan untuk kemudian pindah pemilih. Nah, ini masih ada sampai H-1 bulan ya. Berarti tahun 14 Januari itu masih bisa kemudian proses DPTB itu dilakukan begitu. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian mungkin ada di luar dugaan kita, misalkan ada bencana dan sebagainya, itu kurang salah dalam Undang-Undang 7 2017 itu H-7 itu kemudian bisa menggunakan pindah pemilih untuk menggunakan hak suara yang ada di tempat atau yang ada sekarang. Dan kemudian yaitu pastikan Anda nantinya 14 Februari bisa datang ke TPS mulai pukul 7 sampai 12. Gunakan hak pilih untuk kemudian pemilih rasional, bebas ya kalian, karena hari 14 Februari itu adalah hak kasih suara ya, bukan hak menerima uang. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuda, tepuk tangan dong dari Mas Yuda. Pak Rahmat, silakan mungkin. Teman-teman harus sadar bahwa naiknya pajak, kemudian juga naiknya transportasi, kemudian rusak atau benarnya jalan, naik atau tidaknya beban biaya pendidikan, itu salah satunya ditentukan oleh siapa yang akan kita pilih. Jadi pilihlah sesuai dengan prediksi teman-teman semua. Tadi rasional tadi kan, pilihannya rasional, jangan random, mentang-mentang ganteng, mentang-mentang nanti gue suka joget-joget repot kan, karena semua ini juga dan suka gimmick-gimmick lah, baik Pak Anies, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar juga ada gimmicknya, nggak mungkin nggak. Nah itu silahkan saja, tapi itu bunga-bunganya saja. Tapi yang paling penting adalah rasionalitas dalam memilih siapa yang menurut teman-teman itu bisa menjadi yang dititipkan suaranya ke yang bersangkutan. Kemudian kayak iklan ini, karena dia teman-teman harus tahu 56% loh. Gen Z ini Pak, pemilih pemula ini 56% pemilih pemuda, dan pemilih pemula ada 56% dari jumlah DPT. Dapat dibayangkan kalau tidak ada pemilih pemula dan pemilih pemuda seperti teman-teman semua, nggak ada lu nggak rame. Iya dong,
Sudah saatnya teman-teman meramaikan TPS. Pakai inilah, misalnya semua TPS yang ada form C1 plano tuh yang biting-biting tuh, itu teman-teman foto, kemudian sampaikan. Saya yakin nanti ada teman-teman NGO, CSO dan juga kami itu memperhatikan suara itu. Kenapa? Jangan sampai ada suara satu itu bisa hilang suaranya kemana-mana. Hati-hati teman-teman, rekapitulasi. Ini banyak kejadian. Jadi begitu ngitung rekapitulasi tiba-tiba nolnya kayak tuyul kemana-mana. 10 dihilangkan nolnya itu bermakna sekali loh. Nah itulah yang kita jaga, kemurnian suara teman-teman semua. Karena nggak ada teman-teman nggak akan ramai pemilihan. Ayo, kalau yang muda yang bercinta bahaya, ini film zaman dulu. Tapi teman-teman harus, satu yang saya pegang dari dulu zaman aktivis. 3 kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kalau nggak ada yang garing banget. 1 buku, jurnal dan kawan-kawan. Masih baca buku kan? Jangan-jangan cuma baca Google doang atau chat GPT ya. Yang kedua, cinta. Oke, tahu kan cinta? Nggak tahu, kasihan banget dah hidup lu. Cinta itu bukan hanya kemudian sekarang nih, ini pasti satu grup nih, 3 orang ini saling ngobrol, 3 orang. Ini salah satu persahabatan, cinta persahabatan. Silahkan, ini kehidupan teman-teman sekampus, ya betul nggak? Betul. Cinta itu kasih sayang dan lain-lain lah. Kemudian yang terakhir, pesta. Party bos, party apa? Demokrasi ini adalah pesta. Jadi kalau ada BEM UAI tidak dipilih, ditunjuk, aduh, ada nggak? Harus ada yang dipilih dalam pesta demokrasi. Disitulah teman-teman kemudian bersosialisasi, saling ngechat bareng, saling bully juga kadang-kadang. Dan jangan baperan kalau dibully, santai aja kalau mau jadi pemimpin. Lihat IG-nya saya, penuh dengan bulian. Nah, tapi ya biasa aja lah, sudah. Asal jangan emak gua aja yang baca. Kalau emak yang gua baca istighfar banyak-banyak dia sambil kemudian nangis. Nah, saya bilang sama ibu saya, Bu jangan baca lah, biarkanlah itu jadi konsumsi saya supaya tetap waras. Teman-teman, pesta, buku, cinta dan pesta. Iya dong, harus dari mulai sekarang. Kalau enggak garing. Ayo mahasiswa, hanya ada satu kata, lawan. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Kaflo, tunggu. Nyala. Tes, oke Ya. bisa. Mungkin dari aku ada 2 gitu. 1, tantangan dan kesempatan ke depan tuh semakin kompleks dan semakin cepat perubahannya. Jadi misalnya dulu iklim atau misalnya digital gitu ya, perubahannya tuh pelan gitu. Jadi kalau misalnya kasarnya salah milih masih ada, nggak seberubah gitu. Tapi sekarang makin cepat. Jadi what I'm saying is urgensinya semakin tinggi untuk kita berpartisipasi secara meaningful gitu. Jadi aku mau encourage teman-teman untuk take some time to invest and to learn about the candidates, the parties, the anggota legislatifnya gitu. Karena sebenarnya tantangan kesempatannya berkembangnya makin cepat gitu. Kalau nggak bisa seasal dulu mungkin gitu ya kalau aku mau bilang gitu. Jadi itu pertama. Kedua, bentar tiba-tiba aku lupa train of thought-ku gitu. Benar. Benar. Kenapa aku tiba-tiba lupa poin keduaku? Oh my god. Tapi mungkin itu satu. Benar. Aduh, kenapa tiba-tiba bisa lupa gitu? Ada 2 poin di kepala, tapi kebayang nggak debat presiden? Ada yang ya benar-benar tiba-tiba lupa gitu. Tapi itu jadi mungkin balik lagi penting buat kita engage and participate meaningfully, itu dulu kali ya. Dari aku. Nanti kalau ingat tiba-tiba poin kedua aku tambahin. Bu Alma silakan Bu. Iya baik. Kalau dari lembaga pendidikan ya seperti di kami ini, kalau di kelas sih selalu saya encourage untuk tidak golput gitu ya. Jadi Anda tadi kan Bastian udah bilang tuh random ya, jangan sampai random. Jadi Anda memilih dengan rasional dan cerdas sebetulnya, dan harus disadari gitu bahwa pilihan Anda ini akan Anda nikmati di 5 tahun ke depan ya. Itu yang harus dipikirkan gitu, bukan cuman coblos gitu aja. Tapi 5 tahun ke depan Anda ingin apa. Jadi jangan lihat figur tapi lihat agenda ya, agenda partainya itu yang paling penting.
Itu aja sih ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Jadi sebagai informasi juga pada teman-teman ya, selalu cari informasi dari sumber-sumber yang tepat gitu ya, jangan asal lihat di media sosial seperti itu. Jadi ya pakai platform yang ada untuk membuka mata kita, misalnya ada KPU, Bawaslu, Bijak Memilih juga. Jadi cari informasi secara tepat dan jangan lupa nanti di hari Jumat juga akan ada debat cawapres ya Pak ya. Jadi ini bisa jadi salah satu pusat informasi untuk teman-teman kira-kira bakal memilih siapa nanti. Ya, KBR juga akan menyiarkan secara langsung. Silakan tonton di channel berita KBR dan jangan lupa tetap dengarkan seluruh podcast yang ada di KBR Prime, teman-teman ya. Saya juga pengen sampaikan Kak Iqbal boleh ditampilkan link dari Bijak Memilihnya. Jadi ini adalah link aspirasi dari Bijak Memilih, di mana hasil aspirasi dari teman-teman ini akan diolah oleh tim Bijak Memilih dan harapannya dapat disampaikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden pada saat acara Election Fest 2023. Tanggalnya aku gak usah sebutin ya, Kak Flo tadi berubah ya. Tanggal berubah. Oke, oleh Bijak Memilih ya. Jadi YouTube juga terlibat sebagai knowledge partner untuk kolaborasi Bijak Memilih di event ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber saya pada siang hari sampai ke sore hari ini. Ada Bu Alma Manjusri, benar ya Bu manggilnya. Beliau adalah dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi UAI. Tepuk tangan untuk Bu dosen kita. Dan juga ada Florida Andriana, Chief Growth Officer Think Policy Bijak Memilih. Untuk Kak Flo tepuk tangan sekali lagi. Pak Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, terima kasih atas dosen Fakultas Hukum UAI juga. Terima kasih Pak. Dan juga buat Mas Mega Yuda Rukmana, tenaga ahli KPU RI. Terima kasih.